Oke, mari kita bahas sesuatu yang menarik banget. Kita akan lihat sebuah makalah ilmiah yang mengusulkan ide yang cukup radikal. Idenya adalah satu teori tunggal untuk menjelaskan gaya yang kita semua kenal, tapi mungkin nggak benar-benar kita pahami. Ya, kita bicara soal magnetisme. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana banget. Apa sih magnetisme itu? Mungkin yang langsung kepikiran ya magnet di kulkas kan? Tapi ternyata, begitu kita coba gali lebih dalam, jawabannya itu wah jauh lebih rumit dan misterius dari yang kita bayangin. Yap, magnetisme itu salah satu misteri terbesar di dunia fisika. Aneh ya, kita pakai ini setiap hari, di motor, di hard disk, di mana-mana, tapi para fisikawan tuh sampai sekarang masih kesulitan ngejelasinnya pakai satu aturan yang simpel dan elegan, beda kayak gravitasi atau listrik. Sampai-sampai ada yang bilang kalau ini objek penelitian yang paling lama dan unik, yang nunjukin betapa susahnya masalah ini. Jadi begini, saat ini fisika itu melihat magnetisme seolah-olah ada 4 keluarga gaya yang beda-beda. Masing-masing punya penjelasannya sendiri. Bayangin aja kayak kita mau nyusun puzzle, tapi potongan-potongannya dikasih dari 4 kotak yang berbeda. Bingung kan? Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, ini yang paling standar di fisika, namanya gaya Lorentz. Intinya, ini adalah gaya yang dirasain sama muatan listrik yang lagi bergerak. Misalnya arus di dalam kabel pas dia lewat medan magnet. Nah, yang kedua, ini pasti kita semua tahu. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak klasik yang kita rasain waktu mainan magnet pas kecil. Kelihatannya simpel ya, tapi disinilah masalahnya. Penjelasan fisika untuk gaya ini tuh beda loh sama penjelasan gaya Lorentz tadi. Lanjut yang ketiga, gimana ceritanya magnet bisa ngambil benda kayak klip kertas? Padahal kan klip kertas itu bukan magnet, dia nggak punya kutub utara atau selatan. Tapi kok ketarik? Nah, ini dianggap keluarga gaya yang lain lagi, dan butuh penjelasan sendiri lagi. Dan yang terakhir, yang paling eksotis, efek Meissner. Ini fenomena super aneh di mana sebuah superkonduktor bisa melayang stabil di atas magnet. Keren banget, sering banget disebut sihirnya dunia fisika. Oke, jadi kita punya 4 fenomena dan 4 penjelasan yang beda-beda. Buat seorang fisikawan, kondisi kayak gini tuh rasanya nggak rapih, nggak elegan. Nah, makalah yang lagi kita bedah ini mengajukan satu pertanyaan besar. Gimana kalau sebetulnya ada satu aturan tunggal yang bisa ngejelasin semuanya? Satu aturan untuk menyatukan mereka semua gitu lah ya. Nah, disinilah inti dari gagasannya. Ide ini menawarkan cara berpikir yang benar-benar baru tentang asal-usul gaya magnet. Dan analoginya, jujur, keren banget. Selama ini kan kita mikir gaya itu simpel aja, ya, entah dorongan atau tarikan. Tapi ide baru yang berani ini bilang, tunggu dulu, coba lupakan cara berpikir itu. Gimana kalau gaya magnet itu justru muncul dari perbedaan tekanan di dalam medan magnet itu sendiri? Ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalahnya. Nah, biar gampang bayanginnya, analoginya tuh pakai prinsip Bernoulli. Tahu kan gimana sayap pesawat bisa terbang? Itu karena ada perbedaan tekanan udara di bagian atas dan bawah sayap yang akhirnya ngasih gaya angkat. Teori ini bilang hal yang sama persis terjadi di magnet. Gaya magnet itu muncul dari perbedaan kepadatan atau flux magnetik. Jadi, ini dia istilah kuncinya. Perbedaan flux magnetik atau delta V. Gampangnya, ini tuh cuma perubahan kepadatan garis-garis medan magnet. Dan teori ini bilang dimanapun ada perbedaan kepadatan ini, disitulah gaya magnet muncul. Sesimpel itu. Oke, kalau teori ini benar, harusnya dia ngikutin pola yang sama dengan gaya-gaya fundamental lain di alam semesta. Dan ini yang membawa kita ke sesuatu yang mengejutkan. Penemuan angka fundamental baru dalam fisika. Sebuah angka yang selama ini mungkin tersembunyi di depan mata kita. Coba kita lihat tabel ini deh. Gravitasi, dia punya konstanta G. Listrik, punya konstanta K. Angka-angka ini tuh gunanya buat ngatur seberapa kuat gaya-gaya itu. Nah, kalau kita lihat magnetisme dalam kerangka berpikir yang baru ini, kok kayak ada satu tempat kosong yang nunggu diisi ya? Yap, supaya persamaan umum yang baru ini bisa jalan, dia butuh konstantanya sendiri. Sama kayak gravitasi dan listrik. Sebuah angka khusus yang mendefinisikan seberapa kuat sih gaya magnet itu sebenarnya. Dan inilah dia. Makalah ini mengusulkan sebuah konstanta baru yang mereka sebut eta atau eta. Dan mereka bahkan sudah menghitung nilainya sekitar 2,5 juta. Nah, inilah momen aha-nya. Sebuah angka baru untuk membantu kita memahami alam semesta. Dengan konstanta baru ini, kita dapat sebuah persamaan yang
Jujur, sangat elegan dan sederhana. Kayak sama dengan eta dikali medan magnet dikali perbedaan flux. Cuma satu rumus, tapi punya potensi buat ngejelasin keempat jenis gaya magnet tadi. Nah, keindahan dan kesederhanaan seperti inilah yang dicari-cari para fisikawan. Tentu saja, sebuah teori, secantik apapun rumusnya, nggak ada artinya kalau nggak ada bukti. Jadi, sekarang mari kita lihat gimana ide ini diuji di dunia nyata, di mana teori harus berhadapan langsung dengan data eksperimen. Eksperimennya sendiri sebenarnya cukup sederhana tapi efektif. Para peneliti ini ngukur gaya yang dibutuhkan untuk misahin dua magnet permanen. Nah, data dari percobaan inilah yang nanti dipakai buat menghitung nilai konstanta eta versi eksperimen. Dan inilah hasilnya. Coba lihat grafik ini. Kemiringan dari garis lurus itu, intinya, adalah nilai si konstanta eta yang didapat dari eksperimen. Angkanya sekitar 1,6 juta, sementara nilai teorinya kan 2,5 juta. Emang beda, tapi yang penting di sini adalah keduanya ada di orde besaran yang sama, yaitu jutaan. Oke, memang ada selisih sekitar 34%, para penulis makalahnya juga mengakui ini, dan mereka berpendapat ini kemungkinan besar karena alat-alat yang dipakai masih sederhana. Tapi poin pentingnya adalah, fakta bahwa hasil eksperimennya ada di orde besaran yang sama, itu udah jadi bukti awal yang sangat kuat untuk mendukung model baru ini. Nah, penemuan ini tuh dampaknya lebih dari sekedar nambahin satu rumus baru di buku fisika. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam, yang lebih filosofis tentang sifat realitas itu sendiri, tentang apa sih yang sebenarnya nyata. Kutipan dari Michael Faraday ini, sang bapak elektromagnetisme, nunjukin sesuatu yang menarik. Ternyata, dia sendiri percaya kalau garis-garis medan magnet itu bukan cuma gambar buat bantu kita belajar, tapi beneran ada secara fisik, beneran nyata. Jadi saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan. Gimana kalau garis-garis medan magnet yang selama ini kita gambar di buku pelajaran itu ternyata beneran nyata? Bukan cuma ilustrasi, tapi ibaratnya kayak benang-benang karet kosmik yang elastis dan memenuhi seluruh ruang. Teori ini seolah bilang kalau proses meregang dan merapatnya benang-benang inilah yang kita rasakan sebagai gaya magnet. Ini sebuah pemikiran yang bisa benar-benar mengubah cara kita memandang salah satu gaya paling fundamental di alam semesta.